Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Justina Divani dengan NIM 221080259 akan menjelaskan terkait training evaluation untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Training evaluation adalah suatu proses untuk menilai kelayakan program pelatihan bagi karyawan dan organisasi. Secara sederhana, training evaluation menjawab pertanyaan, apakah pelatihan ini benar-benar bermanfaat dan memberikan hasil yang diharapkan? Kemudian, tujuan training evaluation yang pertama, mengetahui keberhasilan pelatihan, menilai efektivitas metode dan materi pelatihan, mengukur perubahan perilaku dan kinerja peserta menjadi dasar perbaikan pelatihan di masa depan, dan menilai nilai investasi pelatihan atau ROI. Adapun contohnya, jika karyawan mengikuti pelatihan layanan pelanggan, maka training evaluation digunakan untuk menilai apakah peserta puas dengan pelatihan, apakah mereka memahami materi, apakah mereka menerapkan keterampilan tersebut di tempat kerja, dan apakah pelatihan tersebut meningkatkan kepuasan pelanggan atau penjual. Dalam melakukan evaluasi, tentu organisasi mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, sulit mengukur dampak jangka panjang. Hasil pelatihan sering baru terlihat beberapa bulan setelah pelatihan, sehingga sulit memastikan apakah perubahan kinerja benar-benar akibat pelatihan atau faktor lain. Yang kedua, sulit mengaitkan pelatihan dengan kinerja bisnis. Kinerja organisasi dipengaruhi banyak variabel seperti teknologi, kebijakan, motivasi, lingkungan kerja, sehingga kontribusi pelatihan sulit diisolasikan. Yang ketiga, keterbatasan data dan instrumen pengukuran. Tidak semua organisasi memiliki alat ukur yang valid dan reliable seperti pre-test, post-test, atau indikator kinerja yang jelas. Yang keempat, kurangnya komitmen manajemen. Manajemen sering fokus pada pelaksanaan pelatihan, bukan pada evaluasinya, karena evaluasi dianggap memakan waktu dan biaya. Yang kelima, biaya dan waktu evaluasi yang tinggi. Evaluasi tingkat lanjut, yaitu perilaku hasil ROI, membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Yang keenam, ada resistensi peserta dan atasan. Peserta atau atasan langsung terkadang enggan memberikan umpan balik yang jujur, sehingga data evaluasi menjadi kurang akurat. Yang ketujuh, kurangnya transfer of training. Walaupun pelatihan baik, peserta tidak menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja, sehingga evaluasi menunjukkan hasil rendah. Kemudian yang kedelapan, fokus berlebihan pada kepuasan atau level reaksi. Banyak evaluasi hanya menilai kepuasan peserta, bukan perubahan perilaku atau dampak kinerja. Di sini ada beberapa tipe evaluasi pelatihan. Yang pertama ada formative evaluation, yaitu menyediakan data tentang berbagai aspek dari sebuah program pelatihan. Yang kedua ada summative evaluation, yaitu memberi data tentang kelayakan atau efektivitas program pelatihan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi deskriptif, yaitu memberikan informasi yang menggambarkan peserta setelah ia menyelesaikan program pelatihan. Yang keempat ada causal evaluation, yaitu memberikan informasi untuk menentukan apakah pelatihan menyebabkan perilaku pasca pelatihan. Selanjutnya ada model evaluasi pelatihan. Yang pertama itu ada model Kirkpatrick. Dalam bahasa Inggris sering disebut Kirkpatrick Model of Training Evaluation atau Kirkpatrick Fourth Level Evaluation Model. Adalah kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan atau pembelajaran. Model ini dibagi menjadi 4 evaluasi. Yang pertama reaksi, kedua pembelajaran, yang ketiga perilaku, dan yang keempat hasil. Tujuannya adalah
memberikan gambaran komprehensif dari persepsi peserta terhadap pelatihan sampai dampak pelatihan terhadap organisasi. Penjelasan detail terkait level. Untuk yang pertama itu ada reaksi atau reaction. Pada level ini, evaluasi fokus pada persepsi dan umpan balik peserta terhadap pelatihan. Pertanyaan yang diajukan antara lain, apakah peserta puas dengan penyelenggaraan pelatihan? Apakah materi relevan dengan kebutuhan mereka? Bagaimana kualitas fasilitator dan metode penyampaian? Apakah lingkungan dan fasilitas mendukung? Hasil evaluasi di level ini biasanya diperoleh melalui survei kuesioner atau wawancara singkat setelah pelatihan. Walaupun terkesan sederhana, level ini penting karena jika peserta merasa tidak nyaman atau materi tidak relevan, maka potensi keberhasilan pelatihan akan berkurang dari awal. Yang kedua ada pembelajaran atau learning. Level ini mengevaluasi seberapa banyak peserta benar-benar memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap sesuai tujuan pelatihan. Metode umum di level ini termasuk pre-test dan post-test, tugas praktik, simulasi, atau refleksi peserta. Tujuan evaluasi pada level ini adalah memastikan bahwa ada peningkatan kompetensi secara nyata sebagai hasil dari pelatihan. Tanpa pembelajaran yang terjadi, maka harapan bahwa peserta akan berubah perilaku atau memberi dampak bagi organisasi akan susah tercapai. Level yang ketiga yaitu perilaku atau behavior. Level ini menilai apakah peserta menerapkan apa yang sudah mereka pelajari dalam pekerjaan atau kegiatan nyata setelah pelatihan, yaitu apakah terjadi perubahan sikap, perilaku, atau cara kerja. Evaluasi biasanya dilakukan beberapa waktu setelah pelatihan, biasanya setelah kembali ke lingkungan kerja masing-masing. Teknik pengukuran bisa berupa observasi, wawancara, dokumentasi, atau penilaian atasan atau rekan sejawat. Perubahan bisa berubah kedisiplinan, kecepatan kerja, kualitas, cara berinteraksi, penerapan metode baru, atau adaptasi terhadap prosedur atau pola baru sesuai pelatihan. Jika level ini tidak terukur, maka pelatihan hanya berhenti pada aspek teori tanpa aplikasi nyata. Kemudian level yang keempat itu ada hasil atau result atau outcomes. Level terakhir mengukur dampak pelatihan terhadap organisasi atau tujuan program secara keseluruhan. Dampak ini bisa dalam bentuk peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, kualitas layanan, perbaikan budaya organisasi, penurunan kesalahan kerja, return on investment, atau hasil lain sesuai tujuan awal pelatihan. Pada level ini, organisasi mengevaluasi apakah investasi dalam pelatihan, waktu, tenaga, biaya sebanding dengan hasil yang diperoleh. Namun, level ini seringkali paling sulit diukur karena melibatkan banyak variabel eksternal dan efek jangka panjang. Kemudian ada contoh di Indonesia, yaitu pelatihan diklat teknis substantif, yaitu sebuah penelitian di Provinsi Kepulauan Riau menerapkan model Kirkpatrick untuk mengevaluasi pelatihan teknis perencanaan pembelajaran bagi guru. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa level 1 pada reaksi, peserta melaporkan kepuasan tinggi terhadap penyelenggaraan dan narasumber pelatihan. Level yang kedua, yaitu learning, terjadi peningkatan signifikan pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta. Kemudian level 3, behavior. Setelah kembali ke tempat kerja, alumni diklat menunjukkan perubahan perilaku positif, misalnya disiplin, cara berpakaian, komunikasi dengan teman sejawat, serta ketepatan dan kecepatan menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu result. Ada peningkatan kinerja alumni, mampu membimbing teman sejawat, mengembangkan metode dan media pembelajaran, serta perbaikan dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kelebihan dari model Kirkpatrick ini, yang pertama, model ini menyajikan kerangka evaluasi yang komprehensif. Kemudian yang kedua, struktur 4 level mudah dipahami dan diterapkan. Yang ketiga, memberikan dasar untuk keputusan strategis. Yang keempat, membantu menunjukkan nilai pelatihan secara nyata kepada stakeholder. Namun, model ini tentu memiliki keterbatasan. Yang pertama, pengukuran pada level 3 yaitu behavior dan level 4 itu hasil seringkali kompleks dan membutuhkan waktu, sumber daya, dan metode evaluasi yang matang. Keterbatasan dari faktor eksternal seperti budaya organisasi, lingkungan kerja, motivasi individu dapat mempengaruhi hasil dan membuat sulit membedakan dampak pelatihan dari variabel lain. Kemudian, tidak semua pelatihan bisa dievaluasi sampai level 4 karena keterbatasan waktu dan biaya. Model selanjutnya yaitu koma.
yaitu model evaluasi pelatihan yang dirancang untuk evaluasi formatif yang melibatkan pengukuran variabel kognitif, organisasi, motivasi, dan sikap. Kemudian model yang ketiga ada Decision Based Evaluation atau DBE, yaitu model evaluasi pelatihan yang menentukan target, fokus, dan metode evaluasi. Adapun variabel utama yang diukur dalam evaluasi pelatihan itu ada reaction, yaitu persepsi peserta pelatihan terhadap program atau aspek spesifik dari kursus, diukur dengan kuesioner, kelompok fokus, dan wawancara. Kemudian yang kedua ada learning, yaitu perolehan materi program oleh peserta pelatihan. Kemudian yang ketiga ada behavior, yaitu tampilan perilaku di tempat kerja, ukuran kinerja objektif. Kemudian yang keempat ada motivation, yaitu keinginan peserta pelatihan untuk belajar dan atau mentransfer keterampilan dengan cara kuesioner. Kemudian ada self-efficacy, yaitu kepercayaan diri peserta pelatihan dalam belajar dan menampilkan perilaku di tempat kerja. Yang keenam ada perceived and or anticipate support, yaitu bantuan yang diperoleh dan atau diharapkan oleh peserta pelatihan. Kemudian yang ketujuh ada organizational perception, yaitu bagaimana peserta pelatihan memandang budaya dan iklim organisasi untuk belajar dan transfer. Kemudian yang terakhir ada organizational result, yaitu dampak pelatihan terhadap hasil organisasi diukur dengan catatan organisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.